Hai Sobat Sastra. Halo guys, ketemu lagi nih sama aku Aini Duha Hidayah dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra semester 7 Universitas Pamulang. Di video kali ini kita mau ngapain ya? Jadi guys, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Sastra dan Media yang diampu oleh Ibu Natalia Endah Hapsari SOSMIK, di video kali ini aku akan membuat sesuatu yang berbeda. Sesuatunya itu kayak gimana sih? Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Sebelum masuk ke sesuatu yang mau aku bawain, bawain gak tuh? Aku mau ngejelasin dulu mengenai bahasa di media itu kayak gimana, selanjutnya sastra di media itu kayak gimana. Jadi, kalau menurut aku, sastra dalam media itu nggak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian pesan aja, tapi juga sebagai sarana untuk membangun suasana, emosi, dan kedekatan dengan audiens, guys. Lalu, di media itu sendiri, bahasa seringkali dikemas lebih ringkas, repetitif, dan emotif, tentunya dengan tujuan agar mudah dipahami serta dapat meninggalkan kesan mendalam. Nah, selain itu juga nih, media dapat memberikan lapisan tambahan pada bahasa. Misalnya intonasi suara, ekspresi wajah, musik latar, dan visual. Yang semuanya itu dapat mengubah makna serta penerimaan sebuah teks. Jadi, dengan kata lain, bahasa di media itu selalu berhubungan erat dengan medium penyampaiannya. Nah, kalau sastra di media itu menurut aku yang semula hanya hidup di ranah teks, tentunya teks cetak ya. Tapi kini tuh udah berkembang dan mendapat ruang baru dalam berbagai medium digital maupun audiovisual. Misalnya nih kayak puisi, prosa, bahkan hingga surat pribadi loh guys, bisa dihadirkan kembali dalam bentuk spoken word, musikalisasi puisi, video pendek, atau bahkan podcast. Nah, melalui media, karya sastra tidak hanya dibaca, tapi juga dihidupkan lewat performa suara, iringan musik, dan visual. Nah, perpindahan medium ini tentunya dapat membuat karya sastra menjadi lebih interaktif dan mudah menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, mengenai sesuatu yang mau aku bawain itu, aku mau membawakan teks pribadi atau surat pribadi atau ungkapan hati ya. Ya, jadi aku mau membawakan sebuah teks. Nah, teks yang mau aku bacain nanti itu berupa surat cinta yang aku tujukan kepada seseorang yang spesial tentunya. Nah, surat ini tuh menggunakan bahasa yang sangat emosional dengan repetisi kata sayang yang berfungsi seperti ritme dalam puisi. Nah, kalau hanya dibaca di kertas, teks ini tuh memang bersifat pribadi dan intim ya guys. Namun, ketika dibacakan dengan iringan gitar dan direkam sebagai video, teks tersebut berubah menjadi karya sastra yang performatif di media. Intonasi suara memberi penekanan pada perasaan penulis, musik gitar menghadirkan nuansa melankolis, dan visual memperkuat pengalaman audiens. Jadi dengan demikian, surat pribadi
yang sederhana dapat bertransformasi menjadi bentuk sastra di media yang menyentuh dan bermakna lebih luas. Oke guys, for your information, aku ini mahasiswi disabilitas sensorik netra ya. Atau biasa orang bilang itu tunanetra. Tapi aku nggak mau pakai kata tuna karena aku pernah mendengar suatu pidato ya. Nih juga edukasi juga buat temen-temen yang nonton. Katanya tuh tuna itu berarti rusak, tapi aku belum baca lebih lanjut. Nanti boleh dicek coba ya di KBBI. Dan juga aku mau ngasih tahu buat temen-temen yang belum tahu, yang sering bilang dengan kata normal dan tidak normal. Mohon maaf ya guys ya, kita juga normal kan, gak gila kan ya, cuma mata atau indra pendengaran atau penglihatannya aja nggak berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Nah karena aku ini disabilitas netra, sensorik netra, aku kan bilang tadi ya mau bacain sebuah surat cinta atau ungkapan hati atau apalah itu dengan menggunakan huruf braille atau huruf timbul guys. Nah ini udah aku tulis di kertas nih. Aku nggak tahu ya ini kalau di video titik-titiknya kelihatan apa enggak, tapi kalau di Raba ini jelas terasa guys. Mohon maaf kalau videonya nggak jelas karena aku videoin sendiri. Nah ini kan mungkin kalau nanti aku bikin salinannya di teks akan kelihatan pendek ya, sebenarnya nggak seberapa sih tulisannya tuh, tapi kalau di braille guys, oh my god, nah ini dia bisa 3 lembar begini guys. Nah jadi benar-benar effort banget. Mungkin buat teman-teman yang baru lihat nih, kan selama ini mungkin teman-teman taunya kita disabilitas sensorik netra itu bisa berorientasi mobilitas dan bekerja atau apapun itu dengan bantuan digital ya, HP bicara, komputer atau laptop bicara. Tapi jauh sebelum itu ada, kita menggunakan braille ini guys. Nah buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara kita nulis atau pengen tahu alat tulis yang kita gunakan itu kayak gimana, nanti bisa chat tuliskan aja di kolom komentar, nanti aku bikinin videonya di video terpisah pastinya ya guys, dan tentunya kalau video ini rame. Oke, bicara mengenai bahasa dan sastra tentu nggak jauh juga dari seni ya guys, karena menurut aku bahasa dan menurut aku sastra dan seni itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Nah, bicara tentang sastra dan seni, tentu aku nggak sendiri, aku punya partner, ada Rahes dari program studi Sistem Informasi Universitas Pamulang yang akan mengiringi aku dengan petikan gitar yang syahdu. Jadi jangan lupa tonton sampai habis. Dear lelaki hebat yang sangat cinta dan ku sayang, Muhammad Haikal Abdul Salam. Melalui tulisan ini, aku ingin mengungkapkan segala rasa tentangmu. Aku menyadari bahwa diri ini tak pandai merangkai kata yang dapat menjadikannya kalimat indah. Aku juga tak pandai dalam menulis. Namun, aku akan berusaha jujur dalam menulis. Sayang, sejak hari pertama di mana kita berjumpa, caramu menggenggam tangan ini
membuatmu seperti kembali menemukan semangat. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa aku hanya menjadikanmu sebagai pelampiasan. Tapi sungguh sayang, dirimu adalah hadiah terindah yang diberikan Tuhan. Bersamamu, aku tahu gimana bahagianya diratukan. Sayang, maaf jika diri ini selalu merajuk dan menuntut lebih perhatian darimu. Maaf sayang, aku tahu dirimu lelah hati dalam pikiran. Mungkin ribuan kata maaf tak akan cukup untuk menebus semua salahku. Dan mungkin ribuan kata terima kasih juga tak akan cukup untuk membalas semua yang telah kau berikan. Sayang, aku tetap ingin menyampaikan maaf karena selalu membuatmu marah dan kecewa. Terima kasih karena selalu sabar menghadapi manja dan keras kepalanya diri ini. Sayang, aku sempat menyampaikan pada Tuhan, kalau boleh, biar aku duluan yang dipanggil Tuhan. Karena aku pasti hancur tanpa kamu. Terdengar berlebihan ya, tapi itulah seperti yang kukatakan sejak awal. Aku hanya berusaha jujur dalam menulis. Sayang, kumohon genggam terus tangan ini dan bimbing aku agar dapat menjadi laki-laki. Sayang, aku mencintaimu. Demi Tuhan, aku mencintaimu. Muhammad Haikal Abdussalam. Terima kasih kuucapkan pada kedua orang tuamu karena telah menghadirkan lelaki hebat sepertimu ke dunia. Ya itu tadi guys, tulisan ungkapan yang aku bikin sendiri. Ini disclaimer ya, ini no AI, ini beneran tulisan aku, emang bener-bener aku buat untuk dia yang spesial. Thank you guys buat yang udah dengerin. Enaknya jurusan sastra tuh gini ya guys ya, kita bisa bercerita tanpa harus bilang kalau kita lagi bercerita. Ya itu dulu video dari aku kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.